Kembali lagi bersama kita Double G. Ya, sekarang kita mau cerita tentang pendakian kita waktu di Gunung Raung via Betul Kali sekali. Baru. Betul. Jadi Kali Baru itu salah satu trek yang tersulit, Ekstrim, ya? terekstrim. Jadi banyak banyak trek kayaknya di Gunung Raung. Dua, Oh, ada dua. ada dua. Satunya itu via mana ya? Glenmore. Via Satunya Glenmore. via Glenmore itu tapi beda puncak, Gen. Jadi kita nggak Oke, yang oke. via Glenmore itu kita nggak dapat puncak yang sejati yang kita lewat via Kali Baru itu. Oke. Jadi pendakian kali ini tuh aku sama Genaro tuh bisa berangkatnya. Aku berangkat lebih dulu sama temanku Kaisang, ya Gen ya. Karena Genaro ada kerja ya Mas Ian, ada Masih kerjaan, kerja. ada acara. Jadi dia malamnya nyusul. Aku sampai base camp itu sekitar sorean karena aku kereta itu jam 10 pagi. Berangkat kereta jam 10 pagi sampai stasiun Kali Baru itu sekitar jam 3 sore. Buat kalian yang tanya, lu Gan, dari stasiun ke base campnya itu nyari ojeknya gimana? Udah, kalian nggak perlu bingung. Kita bawa carrier waktu di stasiun Kali Baru, itu pasti kita dicegat. Dicegat itu kayak dipanggil sama ojeknya. Oh, mau naik Raung ya? Langsung Betul. gas. Kebanyakan memang kayak gitu kan. Ha-ha. Apalagi kan kita juga kelihatan banget kita bawa carrier terus pakai jaket. Pokoknya peralatan kita pendakian pasti langsung ditawari. Betul. Dan nggak mungkin harga di sana kayak kita ojek terus dari ojek sini ke sana itu berbeda harga itu nggak mungkin Nggak kan ya? mungkin. Aku kena 50.000, kamu kena Aku berapa? juga kena 50 Nah, ribu. kena 50.000. Jadi kita nawar pun nggak bisa lebih murah dan orang-orang yang kayak gitu juga nggak bakal ngasih harga lebih mahal. Betul. Karena pernah aku tanya loh, ini 50 ribu dah atau bisa kurang? Tak jawab. Pak supirnya ngomong, kalau di Bapak sini ojek. ya Pak ojeknya ngomong, kalau di sini kita kasih harga lebih murah nggak boleh mas, apalagi lebih mahal. Kita pasti ditegur sama pihak setempat. Maksudnya pengelola yang di Iya, sana. kalau 50 ya bener 50. 50. Jangan lebih, jangan kurang. Betul. Jadi semua rata lah. Semua ojek itu 50 ribu. Jadi nggak usah khawatir sih. Oke, pokoknya masalah ojek setelah kita sampai stasiun itu pasti ditawari dan harganya 50.000 buat kalian yang Wes, mau wes, naik sip. Raung via Kali Baru. Nah, aku sampai di sana naik ojek langsung gas ke base camp. Itu teman-teman dari Jakarta masih liburan di Banyuwangi. Jadi aku berdua sama temanku Kaisang itu nunggu di base camp. Sekitar maghriban aku kumpul sama teman-teman yang dari Jakarta itu. Terus mulai briefing lah sama Mbah Kipli selaku guide kita selama nanti di Raung. Nah, sempat apa? Jadi Mbak Kipli itu siapa? Jadi Mbah Kipli itu salah satu guide di Raung. Itu udah terkenal ya. Ri? Sudah terkenal, kalian pasti tahu lah Mbah Kipli itu Mbak siapa. Kipli. Karena memang dia seorang konten kreator juga, Betul. terutama di Gunung Raung. Julukannya Mbah Raung lah. Mbah Raung, betul. Jadi langsung hari pertama itu langsung di camp kan. Langsung menuju di base camp. Ya, aku langsung ke base camp nungguin teman-teman yang dari Jakarta itu yang masih liburan di Banyuwangi. Maghribnya ketemu sama CGA sama Ciwen. Kan kalau malamnya kan nanti yang nyusul kan kamu sama Bang Haji. Iya betul. Oh iya iya iya, sorry sorry. Nah, Sorry. udah pokoknya ketemu Ciwen, Mbak Kipli sama CGA. Udah kita ngumpul berlima, kan kurang 2 orang. Itu di base camp mana? Itu di base camp Bu Suto kita. Oh, base camp Busuto. Jadi saya ingat kamu pernah cerita kalau base camp di Gunung Raung itu ada dua ya? Banyak, Oh ada banyak. Pak Eko, Oh iya ada Pak Eko, Pak Aldi, Pak Aldi. ada Bu Suto dan lainnya lah. 3 lah, yang kita tahu 3 atau 4 sama Bu Sunar ya. Betul. 4. Nah, tapi base camp yang pertama dan paling legend itu base camp Bu Suto. Aku ketiga kalinya naik Raung ini, tiga-tiganya itu lewat Bu Suto semua, Gen. Gitu. Menarik, 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 menarik. Dan secara nggak sengaja, pas waktu aku berangkat Malamnya ya itu ya. malamnya di gerbong 3 kalau nggak salah, aku ketemu sama Bang Haji. Itu secara nggak sengaja, secara nggak kita Bang Haji start dari Semarang ya. start dari Semarang. Terus mampir ke gerbong dari Semarang mampir ke stasiun Surabaya, kamu barusan naik, akhirnya ketemu. Betul, terus tiba-tiba di foto. Ya kita nggak kontek-kontekan ya, nggak ngerti juga awalnya kalau Bang Haji Itu suatu kebetulan berarti kan? ya nggak ngerti juga waktu itu kalau Bang Haji memang malam itu juga ikut berangkat gitu loh. Ya nggak sengaja. Dan tapi nggak ya tahu juga kalau akhirnya satu gerbong. Jadi adanya satu gerbong. Jadi ya asik lah. Jadi ada temen ya, nggak ada sendirian temen ya kan juga. ya. Dari situ ya sama kayak Gandhi, setelah kita sampai tawari ojeknya juga harga 50 ribu. Dan nggak lupa juga waktu di sana kita langsung cek kesehatan. Kita pakai surat kesehatan dari stasiun itu sekitar 5 menit lah, nggak jauh
itu ya nggak bayar juga kok kalau Apa? ke rumah sakit Oh ya itu. betul betul. Itu langsung include sama 50.000 itu tadi. Bayar cek kesehatannya tuh 25.000. 25.000 dua betul puluh betul. lima ribu Lah dari situ kita langsung Ke base ke camp. base camp Bu Suto. Suto. Itu sekitar aku jam 3 atau jam setengah Ya paling 4. lama setengah jam lah dari stasiun itu ke Itu cukup jauh juga. base camp Bu Suto. Jadi worth it, sangat-sangat worth it kalau kita bayar 50.000. Dari situ ya udah kita datang di Bu Suto. Sepi waktu itu, memang benar-benar sepi. Tak lihat di Bu Bu Suto itu gak ada orang ya. Baru aku sama Bang Haji masuk, cuman ada Gandhi sama Kaisang tadi. Ciwen sama Cigea nggak tahu di mana. Ya saya kira Oh mereka kita tidur di rumah warga belakang. oh Heeh, mereka ya. nggak tidur di base camp. Jadi ya kita istirahat bentar. Besoknya pagi bangun, kita siap-siap Sarapan dulu ya barengan sarapan ya. di rumah Bu Suto. Suto yang di belakang itu tadi. Ya kita sharing-sharing bentar. Setelah itu Temu kita kangen lah, ya temu kangen. Karena ya Genaro ini lama nggak ketemu Bang Haji, lama nggak ketemu Ciwen juga. Biasanya kita ndaki bareng soalnya. karena suatu hal. Dan kagetnya lagi pas waktu kita briefing itu benar-benar yang naik Gunung Raung itu cuman kita bertujuh kan ya. Betul. Termasuk Mbak Kipli tadi. Benar-benar kita bertujuh di hari itu juga, dan sebelum-sebelumnya itu kata warga setempat cuaca di sana juga lagi Hujan, kacau, lagi hujan. lagi badai. Dan ya makanya dari itu apa ya, kayak musim ini nggak, masih cuaca ini nggak bisa diprediksi kan ya. Betul, apalagi di gunung ya. Di musim kemarau pun di atas masih bisa hujan, Gen. Nah itu aneh ya, aneh bin ajaib lah. Heeh. Terus akhirnya kita briefing, kita ditekankan lagi peraturan-peraturan di sana. Untungnya Gandhi juga udah berpengalaman di sana 3 kali naik. Dan Gandhi ya pernah ngomong waktu itu, eh, apa ya, kita kan sebelumnya udah sharing-sharing dari perjalanan dari Busuto sampai di pos terakhir itu mana? Pos warung. Pos Warung. Dan sebelum itu Gandhi pernah ngomong kalau jalan waktu Gandhi pertama kali naik itu nggak ada Pos warung ojek. itu. Jadi guys, aku itu dulu zaman naik Raung, Gen. Pertama kali itu ojek cuman sampai ke Bu Sunaria. Jadi Bu Sunaria. start kan kita dari Bu Suto kita ngojek Iya. ke tempat briefing. Dari briefing kan langsung kita ke Langsung Bu Sunaria. Bu Nah, Sunaria. dulu itu ojek itu cuma sampai Bu Sunaria. Nah, zaman yang kamu naik ini, yang terakhir ini, yang kita naik sekarang, itu bisa sampai pos warung. Itu kira-kira tahun berapa pertama kali naik? Aku pertama kali naik Gunung Raung itu 2019, 2009. bulan Juni, tanggal Udah 3. 5 tahun. Heeh, 5 5 tahun lalu. Itu jalan dari Bu Sunaria. Itu lumayan. Jadi pada zaman itu dari Bu Sunaria start ke pos 1 aja udah capek gitu. Nah, kalau zamanmu sekarang yang naik bareng Yang ini, barusan ini. yang barusan ini kan kamu ngojek sampai pos warung. Iya, pos warung. Dari pos warung ke Ke pos pos 1 itu deket banget, deket 5-10 menit udahan. Nah, dulu Ya. itu aku start sampai mulainya dari bawah itu, dari Bu Sunaria itu. Bayangin kamu jalan dari Bu Sunaria. Nanti kita kasih gambaran dikit ya, biar kalian bisa ngerti jarak Heeh. dari Bu Suto ke Bu Sunaria, terus dari Bu Sunaria ke pos 1 nanti ada Heeh. gambarannya. Itu benar-benar kalau aku ngelihat itu sangat-sangat jauh, dan biaya ojek pun di situ aku rasa sangat-sangat worth it dengan kalian bawa barang yang kalau kalian nggak pakai porter itu worth it parah. Wajib sih, sampai pos warung itu wajib. Karena selagi ada ojek, saranku kalau di Raung pakai ojek. Waktu itu pertama kali ndaki berapa hari? Pertama kali ndaki itu normalnya 4 hari 3 malam. Idealnya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Dan aku waktu pertama kali naik Raung itu ngejar. Jadi 3 hari 2 malam karena aku nyusul. Jadi dulu itu idealnya dari Bu Sunaria kan jalan ngecamp di pos 3 atau di pos 4 dulu, baru besoknya ke pos 7. Gila. Pokoknya 3 malam. Jadi malam pertama di pos 3 atau pos 4, malam kedua itu di pos 7, malam ketiga di pos 7. Nah, aku waktu nyusul rombongan itu langsung jos. Jadi dari Bu Langsung. Sunaria jalan ke pos 7. Terus summit besoknya turun ke pos 7, nginep semalam langsung turun. Bayangin 3 hari jadinya. 3 hari 2 malam. Yang normalnya harusnya 4 hari 3 malam. Itu kayak gitu aku ngebayangin udah nggak kuat sih. Apalagi waktu itu kamu nggak pakai porter. Nggak pakai porter, bawa Porter. sendiri. Dari porter kan ada porter air, ada porter Drop. carrier, porter tenda itu Heeh. ya. Oh, jadi porter drop, porter air doang gitu. Enggak, porter drop itu terserah. Apapun. Apapun, pokoknya
sekitar 20 sampai 25 kilo. Itu kalau nggak salah guys, harganya porter drop itu 400.000. Ngedrop sampai pos 7. Worth it ya. Worth it banget. Sangat membantu lah itu. Oke. Jadi dari 2019 sampai kita barusan yang naik ini itu sangat-sangat apa kan ya? Beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Dari ojeknya itu udah beda. Dulu cuma sampai bus senar ya. Dan menurutku Raung yang sekarang semenjak Nah. ada ojek sampai pos warung itu sangat membantu pendaki. Ya sebelumnya juga Gandhi itu udah naik barengan sama Leo. Heeh. Itu April tahun ini juga. Tahun ini tahun 2024. Heeh. Bulan depan Mei naik lagi ke Raung. Heeh. Gitu. Ciwen juga naik juga ya 2 kali ya Undar ya. Ciwen 2 kali. Nah, Yang Raungnya Ciwen pertama itu kalau nggak salah tahun lalu ya. Tahun lalu. Terus soal trek di Raung ya, dari pos warung itu ke pos 4 nggak terlalu terjal ya kan? Iya, itu masih Cuman panjang. Iya, masih bersahabat. Panjang. Per pos itu sekitar 2 kiloan loh. 2 kiloan. Ada yang 1,5 kilo, ada yang 2, sekian kilo sampai pos 4. Ya kan? Kita kemarin juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga. Ya nyantai lah. Nyantai. Dari Tapi hitungannya cepet sih Gen itu. Cepet. Kita kan berhentinya nggak di trek loh. Kita berhenti per di pos. per pos. Nah, pokoknya dari pos warung ke pos 1 itu ya panjang, nggak terlalu terjal. Begitupun juga dari pos 1 ke pos 2, pos 3, dan ke pos 4. Nah, di pos 4 itu kita berhenti buat makan siang. Makan siang. Nah, kalian kalau misalnya ke Raung wajib makan siang di pos 4. Karena apa, Gen? Dari pos 4 ke pos 7 itu udah nggak landai lagi, tanpa bonus. Iya sih, Bener-bener terjal. Bayangin kamu susah bawa juga. carrier, Gen. Bawa carrier dengan interval yang segitu miringnya. Juga bikin susah ya kan ya. Bikin Juga ada ribet, bikin susah. Dan ini tips juga buat kalian kalau naik gunung lebih enak ini kita bawa nasi bungkusan kayak gitu kan nasi ya. bungkus, Lebih jadi nggak perlu simpel, masak-masak. nggak perlu masak-masak lagi, hemat Ya, waktu. kita di pos 4 itu makan nasi bungkus ya. Nasi bungkus. Kita pesan di Bu Suto paginya. Nah, jadi itu tips buat kalian juga buat lebih ringkes lah, ibaratnya lebih simpel kita buat naik gunung, nggak memakan waktu banyak, terus ya lebih efektif. Terus di pos 4 setelah makan kita ya juga ini ya bikin tebak-tebakan ya. Ya, Apa masih- itu bilangnya? Kayak Stand up comedy. ya, kita di pos 4 sempat stand up comedy ya. Stand up comedy itu gara-gara Cik ya itu Gak tahu. Gokil ya. Kocak ya orangnya. tiba-tiba ada kayak gini, tiba-tiba ada kayak gitu. Semut. Terus selepas dari pos 4 itu mulai terjal kan. Nah, di atasnya pos 4 itu ada miniaturnya Gunung Raung yang terkenal barusan ini. Miniatur. Oke, saya paham kayak. Tugu lah. Tugunya Raung. Rudal Raung. Jadi di tengah trek itu ada yang bikin salvo. Ya kalian kalau nanti naik Gunung Raung, pasti kalian lihat sesuatu di atasnya pos 4 arah pos 5. Itu ikonnya gunung. Ikonnya Gunung Raung, betul. Ya kali baru. Pohon di tengah trek dan berbentuknya itu ya kalian lihat sendiri lah. Kalian harus ke sana biar ngerti. Kalian pasti ya sempet lah beberapa dari kalian tuh ngelihat pohon itu. Itu karena pohon viral banget di Raung. Di tengah jalan dan bentuknya gede banget. Dan itu tak lihat, loh persis kayak gitu ya memang. Kita sempat juga waktu di Gunung Raung kita nyobain tanaman begonia ya Gen ya. Tanaman begonia. Kita dicobain sama Mbak Kipli. Ya itu aslinya kita nggak ngerti kalau kayak gitu kan, kita masih minim lah literasi kayak gitu. Betul. Kan ya. Untungnya kan Mbak Kipli tadi selaku guide kita ngasih apa istilahnya ilmu-ilmu kayak gitu tadi. Tanaman yang bisa dimakan ya. Betul, Salah satunya itu begonia. Salah satunya begonia itu rasanya kayak asem-asem. Asem, tapi seger nagih. Iya, belimbing. Kalau kalian tahu belimbing wulu yang buat di jangan asem itu loh. Betul. Sayur asem. Pertama dicoba aneh tapi ya nagih itu tadi kan ya, seger ya, kan ya. Seger. Itu buat kita perjalanan buat enjoy lah. Nah, setelah kita cobain tanaman begonia itu seger lagi ya kan ya. Seger itu buat stamina tipis-tipis. Nah, buat info ya buat kalian, di atas pos 5 itu kalau nggak salah itu sudah full tali-talian karena emang jalurnya itu terjal. Apalagi kalau pas kena embun-embun gitu kan sangat-sangat licin kan ya. Bukan embun sebenarnya. Bukan. Waktu hujan. Kalau hujan itu licin banget di sana, lempung kan. Bayangin kita naik waktu musim kemarau aja berat, apalagi licin waktu hujan. Adanya tali tadi juga cukup bantu kan ya. Cukup bantu banget. Kalau nggak ada tali itu mungkin berat lah ya. Di sana itu treknya. Kepleset terus loh Mas. Iya, betul.
Jadi sangat-sangat banyak kayak gitu, kayak apa namanya, kalau nama lainnya tali itu apa? Webbing. Webbing. Nah, Webbing. itu nama lainnya. Kalau kita ketemu di gunung namanya webbing. Itu sangat sering kita temui kalau di via Trek-trek yang Kalibaru terjal ini. juga. Dari situ kita perjalanan akhirnya sampai pos 7, Setelah kita sampai pos 7, kita masak-masak, lalu kita makan bersama. makan bersama. Setelah makan bersama, kita menikmati momen malam itu. Karena Bener-bener bintangnya itu cakep banget. sepi, hening, wes kita nikmati kayak gunung ini kita booking seharian kan. Iya, nggak ada pendaki Nggak lain ada. selain rombongannya kita. Jadi kita foto tuh puas banget. Nah, kita juga sempet malamnya tuh foto-foto sama Milky Way. Bagus banget kan? Itu jarang-jarang kita temui di Gunung lah. gunung. Itu Ya ada Milky hoki-hokian. Way, cuman nggak serame itu bintangnya. Bener-bener cerah, terus bener-bener kelihatan banget jalur Milky Way-nya itu tadi. Ya setelah makan, setelah menikmati Milky Way itu kita istirahat karena dilihat besoknya ini treknya masih jauh. Masih panjang. Heeh, masih panjang banget. Ada berapa pos ya? Total Dan- 9 pos. Oh, 9 pos ya. 9 pos, terus pos 10 itu udah masuk ke Puncak Bendera Jadi idealnya kita memang camp di pos 7. Itu rata-rata pendaki memang camp di pos 7 kan ya. Bener. Semua pendaki itu rata-rata camp di pos 7. Tapi Oh, di kalau pos misalnya pos 7 full, mau nggak mau di bawahnya, di Puncak Bayangan itu. Oke, oke. Di camp Bayangan, sorry. Di camp Bayangan 1 atau di camp Bayangan 2 di bawahnya pos 7. Kalau di jauh pos ya. 1 full. Di pos 7. Kalau Oh ya, di pos 7. Kalau di pos 7 full, kita ngecampnya di bawahnya pos 7 itu ada Bayangan 1 dan Bayangan 2. itu ya nggak terlalu jauh dari pos 7 kan. Nggak terlalu jauh dari pos 7, betul. Itu salah satu rekomendasi dari kita juga. Dan nggak terlalu dingin waktu itu kan ya. Nggak terlalu dingin, masih oke lah. Masih oke. Cuaca Nah. di sana itu ya mendukung banget, cerah dan dinginnya masih bisa ditahan lah. Tapi anehnya di bawah hujan terus. Hujan terus dan kita selama mendaki itu benar-benar full cerah, padahal hari-hari ke belakang itu cuacanya kurang bagus. Iya, Ya diberkati lah kita itu. nah, dari situ kita istirahat buat persiapan Besok summit. besok. Betul. Terus besok paginya kita bangun, kita sarapan bentar buat ngisi tenaga. Kita sempat masak roti-rotian ya, roti bakar ya. Roti bakar sama paginya itu sarapan kari ya gini. Kari ayam. Kari ayam, betul. Setelah makan, kita di briefing sama Mbah Kipli tentang perjalanan dari pos 7 sampai menuju Puncak Sejati. Nah, kita dari pos 7 itu bawa alat kita masing-masing. Dari helm, terus tali-talian, harness itu tadi. harness kita bawa sendiri. Nah, dari pos 7 itu Kita jam berapa ya itu ya, kalau nggak salah? kita start jam 3, jam 4 lah. Jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4, terus singkat cerita kita menuju langsung ke pos 9. Langsung pos 9. Langsung ke pos 9 itu sunrise ya Gen ya? Pas kebetulan kita sampai sunrise langsung. Betul. Nah, di pos 9 itu kita pasang perlengkapan. Itu memang idealnya di situ kita buat persiapan. Bisa kan di ya. pos 9, bisa di pos Atasnya lagi. Was-was. bisa di pos 9, bisa di Puncak Bendera. Oke. Jadi Tapi dari idealnya pos itu 9 biasanya di pos 9. Dari pos 9 sama bendera juga nggak terlalu jauh sih. Ya kan 10 menit lah perjalanan ke Puncak Bendera. Nah, biasanya kalau orang yang takut buat menuju ke Puncak Sejati, mereka itu cuma ngincernya di Puncak Bendera kan. Karena di Puncak Bendera itu belum melewati ekstrim-ekstriman. Jadi udah cukup gitu. udah cukup. Kalau ke Tapi Puncak memang- Sejati kan harus melewati Siratul Mustaqim 2, Iya. 1. Wah, Nah, dari situ tapi memang view-nya udah oke kan ya. dari Puncak Bendera oke banget sih sebenarnya. Oke banget. Mm-mm. Tapi kita masih penasaran lah. Apalagi aku memang sebelumnya juga pengen ke Raunguda, Menggubung-gubul sebelumnya, soalnya ada kendala. Aku nggak ikut Gandhi sama barengannya Leo itu. Terus akhirnya bulan depan puji Tuhan bisa ikut Berkesempatan lagi. buat naik Gunung Raung ya. Nah, dari Puncak Bendera itu kita foto-foto bentar ya Gen ya. Nikmati sunrise di situ tuh. Nah, dari Puncak Bendera kita ngelewati yang ini, jalur yang paling viral di Gunung Raung, namanya Siratul Mustaqim Gen. Namanya aja Siratul Mustaqim. Ah. Itu memang bener jalurnya namanya Siratul Mustaqim atau Memang benar, kalau kalian searching di Google itu jembatan neraka. Benar. ngeri? Itu jembatan kematian lah. Jembatan kematian karena emang jalurnya itu sempit. Space-nya kecil. Kecil. Ya nggak terlalu sempit sih, mungkin 1-2 tackle lah. 1-2 tackle. 1-2 tackle. Segini lah ya. Nah, terus setelah melewati Siratul Mustaqim, kita sempat replying pakai karabiner itu pakai webbing-webbingan menuju ekstrim 1 itu. Ekstrim 1.
Ekstrem 1. Itu pokoknya setelah kita ngelewati seri tol mustaqim pertama, kita webbing naik kan? Ya, Itu ngeri nggak menurutmu? Buat kamu yang pertama kali aku naik Gunung pertama Raung. kali lihat sana itu kayak ini beneran aman apa enggak, itu pertanyaanku cuman gitu toh. Ini aman apa enggak, ya pokoknya aku naik tapi ya ada ngerasa kayak ngeri gitu loh kan, Nah, bener-bener pastilah, ngeri. pastilah. Karena Soalnya pertama kan kali kan. apalagi itu nggak ada, ya kita dibantu, memang dibantu, tapi kan secara apa ya, kalau kita naik kan tanggung jawabnya untuk keselamatan pribadi kan masing-masing gitu loh. Betul, masing-masing. Nah, setelah kita melewati webbing itu ya, yang naik itu, kita ke arah puncak 17. Puncak Itu puncak 17. kedua. Oh iya, di Raung ini ada 4 puncak. Yang pertama tadi puncak bendera, Puncak bendera, yang kedua puncak 17, puncak 17, yang ketiga ini tusuk gigi, dan keempat itu puncak sejati. terakhir itu ya, Nah, tapi orang itu paling jarang ke puncak kedua, ke puncak 17. Karena memang di sana itu rawan longsor. Oke, ya ya. Dan tapi kebetulan Genaru pertama kali ke sana udah dapat Dapat puncak 17. Memang jalannya itu bener-bener kita narik. Jadi Mbah Kipli itu kan udah sering banget ke sana. Jadi naik itu udah kayak biasa, kan memang udah kebiasa di sana. Naik itu nggak pakai ini kan. Naik Nggak pakai bener-bener. tali. Jadi Mbah Kipli sendiri yang masang webbing buat kita naik ke sana. Ya langsung di puncak 17 itu tadi. Betul. Nah, di puncak 17 itu view-nya nggak main-main loh, Gen. Kita Iya, foto bagus. itu bagus banget di sana. Jarang dapat lah orang-orang yang pakai guide-guide yang lain. Betul, betul. Nggak semua orang berkesempatan buat naik ke 17 dilihat juga tapi cuacanya, Gen. Iya, nggak main-main lah kalau Mm-mm. di Gunung Raung. Terus aku di puncak 17 itu sempat nerbangin drone dan view-nya itu cakep banget. Ini coba kalian lihat. Dari puncak 17 aku ini kayak bener-bener aku ngeyakinin diriku sendiri ini bisa lewat apa enggak gitu loh. Soalnya aku ngelewatin jalur ini pun baliknya juga lewat jalur ini kan. Betul. Apalagi aku pas waktu lihat videonya Gandhi di Instagram itu banyak yang kepleset gitu loh. Jadi Iya, aku dari takut, puncak 17 itu ngeri banget loh itu. Licin loh. aku jalan dikit ya, waktu itu aku jalan dikit gini udah kepleset, tapi untungnya ya masih bisa berdiri lah. Enggak Iya, yang kayak bener-bener serot gitu loh. betul. Dan itu kalian harus ekstra hati-hati kalau bakal naik ke sana ya, harus ekstra hati-hati juga, jangan bercanda, juga jangan pandangan kosong biar lebih fokus Jangan untuk ceroboh berjalan. lah ya Jangan pokoknya. ceroboh. Tapi juga jangan serius-serius banget ya Ganda. Ya, pokoknya harus enjoy lah. Enjoy Harus tapi harus enjoy. tetap mengutamakan safety-nya pribadi-pribadi. Kalau bisa saling ingatkan ke Iya. teman pendakian. Dari puncak 17 tadi jalan langsung ke arah puncak tusuk gigi kan ya. Dari Betul. situ kita jalan itu masih turun lagi, lewati webbing lagi, terus kita pasang karabiner di webbing lagi. Itu banyak spot-spot yang memang Pinggir jurang. pinggir jurang itu wajib harus pakai guide itu kan ya. Kalau kalian meskipun 10 kali 15 kali ke sana, kalau nggak pakai guide itu nggak bisa. Dari puncak 17 kita langsung menuju ke puncak Sejati. Nah, itu menuju ke puncak Sejati itu bener-bener full batu treknya Ya, dan terjal banget. itu harus hati-hati juga, kita naik batunya itu gampang Rubuh. batunya gampang rubuh, kita pegang segini kalau kita nggak hati-hati. Kalau apa ya, batunya nggak nancep, apa bahasa Indonesia nancep, Nggak bener-bener paten. nah paten Nah, bener-bener paten. paten di tempatnya itu bisa melukai teman yang kalian ini. Betul. Dan sempet ya kita beberapa kali itu sering yang di atas itu contoh kamu sempet jatuhin ya Gen ya? sempat, aku juga sempat, terus Kaisang juga sempat. Betul. Itu kalau kita nggak fokus, kita sering ngelamun ya takut kejadian kena kepala. Betul. Nah, terus singkat cerita setelah kita melewati full batuan kayak gitu itu kita sampai di puncak Sejati. Nah, Jadi, gimana perasaanmu setelah melewati jembatan di Sirotol Mustaqim, terus naik pakai naik pakai tali webbing itu dengan view belakang jurang, terus melewati pinggir-pinggir tebing, dan akhirnya kamu bisa sampai melewati itu semua buat ke puncak Sejati, gimana perasaan mungkin? pertama bangga, yang kedua juga apa ya, terharu bisa naik Gunung Raung ini. Terus ketiga ada pikiran ini masih pas pulang juga melewati jalur ini lagi gitu kan. Betul. Sama kayak aku pas waktu di pos 9
ini beneran tak aku ngelewati jalur kayak gini. Heeh. Tapi ya nggak nyangka juga aku bisa ngelewatin, dan kalian pun kalau lihat pasti bisa lah. Kalau kalian sampai puncak sejati, balik pun juga pasti bisa. Apalagi ada teman-teman yang support kalian, juga ada guide lokal itu tadi kan. Betul. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian nggak ceroboh dan kalian di sana bawa guide, semua itu aman, Gen. Aman, pastinya aman. Aku juga ngerasa benar-benar aman, terus persiapanku juga oke, pasti lancar kan. Aman. Nah, setelah kita menikmati puncak sejati, sempat ya kita berencana buat langsung turun karena di puncak itu anginnya kenceng banget. Iya, betul. Nah, setelah dari puncak sejati, rombongan ini langsung turun ya. Nah, Genaro ini aku ajak ke puncak tusuk gigi karena rugi loh. Iya, Pertama Genaro buat apa langsung turun aja. Nah, menurutku puncak sejati puncak tusuk gigi ini bagus banget, makanya Itu juga Genaro tak ikonik ya. paksa. Ayo Gen, mampir ke puncak tusuk gigi. Soalnya dari puncak sejati itu ke puncak tusuk gigi itu deket banget. Tinggal melipir dikit kan. Heeh. Dan Awalnya eman. aku juga nggak mau sih, ngapain juga di puncak tusuk gigi, kata pelangnya kan. Tapi Kayak bagus gitu. kan? Tapi oke, bener-bener oke. Itu juga ikon di Gunung Raung kan. Betul. Nah, singkat cerita, setelah dari puncak sejati Genaro kan aku ajak ke tusuk gigi, kita langsung gas turun menuju ke pos 7. Genaro pokoknya udah sempet mampir dan foto-foto di puncak Semua tusuk lah. gigi, kita langsung gas turun ke pos 7 lagi. Di pos 7 kita sempat makan barengan ya Gen ya. Ya. Makan Kita sampai barengan. duluan kan ya. dari Kita situ. sampai duluan. Aku sama Genaro sampai di pos 7 duluan. Kita ya nyemil-nyemil dulu ya selagi nunggu teman-teman yang dari atas turun ke pos 7. Nah, setelah teman-teman akhirnya juga sampai di pos 7, kita makan bareng nih. Kita makan bareng. Rencana pendakian Gunung Raung ini 2 hari 1 malam. Nah, setelah kita makan sore ya itu ya hitungannya, kita Kita langsung langsung siap-siap turun. Tapi dari situ kita ngelihat kondisinya yang lain juga agak kayak kurang fit lagi kan ya. Betul, karena normalnya Gunung Raung itu 3 hari 2 malam. Nah, Tapi itu rombongan tadi. kita ini berencananya 2 hari 1 malam. Dan akhirnya setelah makan itu kita harus packing dan siap-siap untuk turun. Itu kebetulan aku sama Gandhi, aku sendiri ada acara yang nggak bisa ditinggal. Pikirku aku sendiri yang mau turun, tapi untungnya Gandhi ini mau nemeni aku buat turun. Jadi ya syukurlah ada Gandhi ini tadi nemeni aku sampai pos terakhir. Tadi dari pos 7 kita berangkat sekitar jam setengah 4 kan ya. Jam 4 pas. Jam 4, pas jam 4 sore itu itu kita aku sendiri sama Gandhi takut kayak headlamp ini cuman ada 3, terus baterai juga udah Sudah mau habis. tipis lah. Udah tipis. Soalnya pikiranku sendiri kayak ini nutut lah sampai bawah ini nggak gelap. Betul. Dan aku tuh udah bilang ke Genaro, kalau misalnya kita agak cepet, nggak kena malam bisa. Soalnya aku kapan lari sempet, ya agak lari sih Gen. Agak lari, itu 2 jam sampai bawah. Tapi kan waktu itu kamu 3 hari 2 malam itu 3 hari tadi. 2 malam. Akhirnya dari situ aku sama Gandhi turun. Kita nggak berhenti lama-lama memang di jalan. Kita Dari sempat jam- berhenti di pos 4 pos buat 4. ngambil sampah. Ya waktu itu Karena kita waktu berangkat kan makan siang tuh di pos 4 aku ya pos baru 4. gitu. Di pos 4, nah Cantol-cantolin. sampahnya nggak lupa kita ambil. Dan juga ya kalian kalau misalnya ninggalin sampah, jangan lupa dibawa turun. Itu pasti harus. Itu kan kita emang rencana setelah makan di pos 4, kita taruh, nanti waktu turun itu kita ambil. ambil. Jangan sampai itu kelupaan, guys. Itu banyak sampah dari orang-orang lain, pendaki yang lain sebelum kita naruh sampah di situ kan. Ya, Itu banyak ditinggal. Pas kita balik pun masih ada sampah di situ kan. betul. Itu juga apa ya? Ya salah satu kebiasaan yang jangan dilakukan. Itu sangat-sangat parah lah. Kan Betul. soalnya di gunung nggak ada petugas kebersihan. Ya siapa lagi kalau bukan kita gitu loh. Betul. Bener. Pokoknya jangan ninggalin sampah. Kalian itu naik gunung itu cuma ninggalin jejak, bukan sampah. Itu tekankan buat kalian juga. Betul. Itu juga misi dari aku sama Gandhi juga, jangan ninggalin sampah lah. Terus setelah dari pos 4 kita ngambil sampah itu kita langsung gas. Dari pos 4, pos 3 kita berhenti cuma di pos-pos doang kan ya. Kita berhenti di pos 4, terus di pos 3 kita sempat berhenti bentar lagi, ya kan? Karena itu udah gelap kan ya, Iya, mulai dari pos 3 itu udah mulai remang-remang lah. mulai remang-remang, Heeh. agak maghrib. Soalnya di situ memang rimbun. Rimbun. Dan Katanya ngeri rimbun. juga sih.
Itu cuman 2 orang terakhir itu kita. Heeh. Aku sama Gandhi itu di jalan benar gak ada orang. Di situ mau nggak mau kita harus nekat Turun. nekat turun. Nah, dari pos 3 itu ke arah pos 2 itu udah mulai gelap ya Gen ya. Nah, terus sempat di pos 2 itu Genaro minta berhenti. Terus Iya. aku maksa buat Genaro jalan karena hawanya di pos 2 itu nggak enak Gen. Ya itu memang benar-benar ngerasain feel yang berbeda di pos 2 itu tadi. Aku ngerasa kayak kan aku kan udah capek, benar-benar sudah capek. Gandhi ini masih ada stamina lah. Nah, aku kan ngerti porsiku sendiri. Kan ayo kita istirahat bentar buat minum, buat masang headlamp. Gandhi ngomong, udah nggak usah, lanjut aja. Kan aku kayak kerasa, oh ini ada apa-apa ini berarti kayak gitu kan. Nah, Ya udah karena ya wis lah ikut aja, mumpung aku kan kayak tanya pos 2 ke pos 1 deket apa jauh. Gandhi bujui kayak ngomong, oh deket ya wis, aku kayak jalan aja wis, gak ngurus. tapi pokoknya aslinya jalan. pos 2 ke pos 1 itu paling jauh Gen. Paling jauh. Betul. Aku ngerasain kayak kan gak tutup tagan, ini gak tutup tagan kayak gitu. Nah dari situ Gandhi itu yang awalnya dari Gandhi yang di belakangku itu sampai Gandhi yang di depanku. Nah itu kan aku kayak bertanya-tanya, kan kenapa kok kamu di depan kayak gitu? Ya Tapi ada nggak lah tahu, guys no. cerita kayak wah itu ngeri sih Gen. Makanya aku mau nggak mau harus nyalip kamu karena aku di belakang itu dari arah pos 3 ke 2 sampai ngelewati pos 2. Itu aku nggak nyaman aku di belakang. Makanya mau nggak mau dari pos 2 ke arah pos 1 itu aku nyalip kamu. Soalnya memang kita berdua di trek itu ya nggak ada orang yang lain, nggak ada orang lain. Terus Betul. suasananya juga like gelap waktu itu kan ya. Lampu headlamp juga Tipis. tipis, baterai itu tipis banget. Dan tapi setelah perjuangan itu ya Gen ya, kita akhirnya juga sampai di pos ojek, warung, namanya pos warung betul. Kita itu sebelum sampai pos warung itu Genaro lihat di bawah itu ada orang ya, nge-headlamp ya. Center. Gitu. Terus Langsung ngelawak gawat. Genaro ngomong, Gan, iku yo." "Oh iya Gen, bener." Itu kita ngelewati kebun kopi. Kopi, nggak habis-habis. Itu kayak ini aku ngerasa itu udah deket, tapi jalan tuh nggak sampai di pos warung itu tadi. Jadi kayak ngerasa mental ini kayak down banget gitu loh, apalagi udah sepi kayak gitu. Terus embun udah turun, dingin juga, jadi ya mau nggak mau harus maksa. Yang awalnya Gandhi tadi ngomong Gen hati-hati, itu soalnya jalur treknya itu Jalur motor jalur ojek. motor, jadi aku kayak ngelangkah nggak ngerti, itu kayak langsung jatuh gitu loh. Tanahnya Betul. soalnya kan apa ya kalau diomongnya jeklong gitu loh, Jeklong. kitanya langsung ambles gitu loh. Ya itu harus hati-hati juga soalnya biar nggak keseliu, soalnya keadaan juga lagi capek parah 2 hari semalam itu tadi, nggak ideal lah. Ya sampai di pos warung itu Genaro ngomong, "Wah, akhirnya sampai juga." Terus ngeri yo nek misalnya raung 2 hari 1 malam. Terus aku Apalagi memang nggak ada ojek ngomong, waktu itu. ya memang kalau 2 hari 1 malam itu berat. Tapi kalau misalnya itu keputusan bersama kan rombongan Nah. mintanya 2 hari 1 malam. Aku ngebayangin kalau pas waktu itu gak ada ojek, malam-malam udah sampai ngelewatin kebun yang panjang kayak gitu, nggak ada ojek, becek. Itu kayak wis aku karuan nggak usah naik gunung iki lagi, wis males lah tak taruh kayak gitu. Ya. Kan kok untung lah ada ojek, itu benar-benar bantu. Betul. Bayangin Sangat-sangat kamu bantu. misalnya nggak ada ojek di pos warung, kamu harus jalan sampai ke Busunar ya. Itu Betul. jauh loh. Itu yang kamu lakuin 2019 tahun 2019. Itu aku harus turun sampai Busunar ya, baru naik ojek dari sana. Beruntung aku naik gunung Raung. Nah, dari pos warung itu kita langsung Ngojek. turun ngojek ya Ojek. ke base camp karena Genaro dikejar sama tiket kereta. Awalnya tiket kereta Heeh. jam 9-an. Ya, jam 9 harus kereta kan kamu. Jadi jam setengah 8-an itu kita berdua sampai ke Bu Suto, Genaro ngecek tiket kereta ya. Ngecek tiket kereta, terus waktu itu ada sisa 1 tiket, Satu tempat ya. satu tempat. Terus pas waktu aku habis mandi tak cek lagi, udah habis. Yes, mau nggak mau harus ke stasiun dulu awalnya. Kalau Nah. aku tanya waktu itu, ini ada tiket lagi nggak? Dijawab sama Bu Suto, orang-orang lokal sana udah nggak ada. Terus akhirnya ada opsi lain kalau naik Travel. itu cukup membantu juga. Jadi nggak dapat tiket kereta akhirnya terus kamu naik travel ya Gen ya. Travel Nah, itu Genaro pulang duluan. Aku masih semalam ya di Bu Suto. masih semalam. Besoknya itu aku barusan pulang juga ke Surabaya naik kereta. Nah ini juga pengalamanku naik travel sama kereta ini benar-benar jauh.
perbedaannya sangat-sangat jauh. Capek itu lebih capek naik travel. Memang bener lebih murah. Pertama lebih murah. Terus lebih apa langsung di depan rumah kan. Tapi kalau secara kenyamanan kita naik kereta itu kita kan datang langsung duduk dapat AC terus ya bener-bener rileks kalau kita naik Betul. perjalanan jauh. Makanya kenapa Gandhi tak lihat-lihat sering naik kemana-mana sering naik kereta itu tadi mungkin alasannya pertama tadi Lebih nyaman lebih dan nyaman. kereta ini paling jarang delay. Selalu Betul. tepat waktu. Kalau pesawat aja masih bisa delay loh. Kalau kereta ini jarang banget dan hampir nggak pernah selama aku naik kereta. Ya mungkin sekian cerita dari kita berdua. Siapa tahu dari cerita kita, dari pengalaman kita itu bisa membuat gambaran kalian itu, oh Kerawang itu kayak gini, oh nggak perlu bingung ojek, oh treknya kayak gini. Iya benar. Betul kan ya Gen ya? Terus banyak banyak juga kayak kita ngecamp di mana banyak informasi lah. Ya terus siapa tahu juga kalian kedapatan tanaman begonia, terus bisa juga menginjakan kaki di puncak 17. Puncak 17 itu sangat jarang orang lagi itu dapat puncak 17, betul. Ya mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa like komen. dan subscribe. Dan jika kalian berkenan bisa follow IG kita berdua itu namanya Double G. Aku Genaro Geraldino _ Aku Gandhi Gautama.